يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan matahari, yang telah menciptakan langit, yang telah menciptakan pagi hari untuk kita semua, sebagaimana yang telah tertulis di dalam Al-Qur'an bahwa segala nikmat yang ada di dunia ini Allah ciptakan untuk manusia. Agar apa? Agar manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua fasilitas yang ada di dunia ini bisa kita nikmati secara gratis ya dari Allah Subhanahu wa taala, dan hanya kita bayar dengan apa? Dengan cara bersyukur dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka hari kemerdekaan Indonesia 17 Agustus tahun 1945, dan kali ini tahun 2022 berarti sudah 77 tahun Indonesia merdeka. Nah sahabat, apa yang bisa kita ambil dari 77 tahun kemerdekaan Indonesia, dan apa hakikat dari kemerdekaan? Jika pada masa zaman dahulu orang-orang atau pahlawan kita berjuang dengan bambu runcing, kemudian dengan berbagai macam senjata, dengan berbagai macam tenaga, kemudian juga berbagai macam perjuangan yang dilakukan oleh para pahlawan bangsa ini. Dan maka apa yang sekarang kita perjuangkan, atau dengan cara apa kita berjuang pada saat sekarang? Apakah kita benar-benar sudah merdeka? Apakah memang benar-benar bangsa Indonesia ini sudah merdeka secara 100%? Apakah merdeka secara finansial, merdeka secara ekonomi ya, merdeka secara pemikiran, merdeka secara mental dan sebagainya? Apakah memang betul-betul sudah merdeka? Ataukah mungkin hanya statusnya saja merdeka dari penjajahan para penjajah seperti itu? Nah, bagaimana sekarang nasib bangsa kita? Bagaimana sekarang nasib anak-anak bangsa? Apakah memang sudah benar-benar mereka itu tidak terjajah? Hakikat kemerdekaan bagi kita semua, bagi bangsa Indonesia terutama, adalah merdeka dari, bukan hanya dari penjajah, bukan hanya dari jajahan para penjajah, akan tetapi bagaimana agar pemikiran kita bisa bebas ya, kemudian juga dari tingkah laku kita juga bebas. Kita bebas untuk bertindak, kita bebas untuk berbuat, kita bebas untuk bersuara, kita bebas untuk memberikan pendapat, kita bebas untuk berkarya, kita bebas untuk berprestasi dimanapun, baik di nasional maupun di kancah internasional ya. Dan di sini kita bisa melihat bagaimana kualitas moral sebuah bangsa ya, atau bagaimana kita bisa melihat prestasi sebuah bangsa. Dan itu dilihat dari generasi mudanya. Apakah memang generasi muda ini sudah melahirkan banyak prestasi, sudah melahirkan banyak karya, atau malah jadi mundur gitu ya, malah jadi mundur ke belakang? Kita bisa melihat jika zaman dulu orang dijajah, mereka belajar, mereka berprestasi, mereka berkarya di dalam keterhimpitan, di dalam keterdesakan, di dalam keterjajahan mereka melahirkan sebuah karya, mereka melahirkan banyak karya, atau umat ini atau bangsa ini melahirkan banyak karya. Tapi sekarang ketika Indonesia atau bangsa Indonesia atau anak-anak bangsa zaman sekarang sudah dinyatakan bahwa Indonesia itu merdeka, tapi kok tidak ada karyanya gitu misalkan ya, atau malah sedikit saja yang memiliki karya. Nah, kita bisa melihat kualitas dari anak bangsa ya, sekali lagi, bahwa apakah memang betul-betul anak bangsa kita sudah merdeka secara pemikiran ya dan sebagainya. Di sini kita bisa melihat bahwa hakikat kemerdekaan itu sekali lagi bukan karena keterjajahan manusia atau bangsa dari penjajah, tapi kita bisa melihat juga
apakah diri kita ini masih terjajah atau tidak oleh hawa nafsu. Nah, terkadang ini yang menjadi pemikiran saya pribadi, bagaimana caranya agar saya sendiri tidak terjajah oleh hawa nafsu. Nah, misalkan bagaimana kualitas pagi hari kita ngapain, kemudian siang hari kita ngapain, sore kita ngapain, malam kita juga ngapain. Apakah semua waktu di dalam 24 jam kita gunakan dengan sebaik-baiknya, kita gunakan untuk kebermanfaatan, atau malah kita gunakan untuk scrolling media sosial yang mungkin tidak bermanfaat gitu ya. Oh, saya scrolling media sosial, saya mencari-cari ilmu yang bermanfaat. Oke, baik kalau teman-teman ada yang demikian. Tapi kalau misalkan kita scrolling media untuk main game seharian gitu, atau hanya melihat status-status orang lain, iri dengan pencapaian orang lain, atau mungkin ngelihat ngomongin orang lain, oh si ini begini ya statusnya gitu, dari pacaran kemudian putus, kemudian pacaran lagi dan sebagainya. Nah, apakah memang kita gunakan waktu dari 24 jam itu untuk kebermanfaatan? Kita berbagi di media sosial untuk berbagi informasi, berbagi karya, berbagi sharing informasi keilmuan. Kemudian juga kita di dunia nyata atau secara real kita juga memberikan kontribusi untuk bangsa ya, dengan cara bekerja, kemudian berkarya, membuat inovasi-inovasi baru ya, yang belum pernah ditemukan mungkin, atau mungkin yang sudah ditemukan tapi kemudian dikembangkan lagi, atau mungkin melakukan banyak hal perubahan seperti berorganisasi, berkomunitas di komunitas-komunitas yang baik dan sebagainya. Nah, sekali lagi di sini untuk menjadi pengingat juga untuk kita sendiri bahwa hakikat kemerdekaan adalah merdekanya diri kita dari hawa nafsu, dari jajahan hawa nafsu kita. Kemanakah hawa nafsu kita ingin mengarahkan kita, maka kita harus benar-benar cek kembali apakah memang sesuai dengan syariat Allah, syariat yang sudah ditentukan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, ataukah malah justru mungkin melenceng dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, lagi-lagi kita harus menggali lebih jauh bagaimana suatu pekerjaan tersebut atau bagaimana aktivitas tersebut gitu ya. Nah, apakah bermanfaat ataukah tidak, ataukah ini menghabiskan waktu tapi tidak melahirkan sebuah karya, ataukah tidak bermanfaat, ataukah ini menghabiskan waktu tapi betul-betul memberikan sebuah kontribusi untuk bangsa atau bahkan untuk dunia, seperti itu. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini karena matahari sudah lumayan terik. Alhamdulillah. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 sampai 17 Agustus 2022, dan selamat Hari Raya Dirgahayu Indonesia ke-77. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Habibi ya Syafi'i ya Rasulullah.